Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Anggi. Saat ini kakak Anggi akan berbagi cerita Alkitab kepada adik-adik semua tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Kira-kira gimana sih ceritanya? Penasaran kan? Yuk sama-sama kita simak cerita berikut ini. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, terjadilah kemarau yang panjang di negeri Israel. Kemarau ini terjadi sebagai hukuman Allah atas ketidaksetiaan Raja Ahab yang menyembah berhala dan mendirikan tempat-tempat untuk menyembah berhala. Hukuman ini dibuat Allah melalui hambanya Elia. Atas perintah Allah, Elia datang dan menemui Raja Ahab. Engkau telah berlaku tidak setia kepada Allah. Engkau menyembah berhala dan mendirikan tempat-tempat untuk menyembah berhala. Karena ketidaksetiaanmu demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya hujan tidak turun di Israel sampai aku mengatakannya lagi. Setelah berkata demikian, kemarau pun terjadi di Israel. Kemudian Allah memerintahkan Elia pergi tinggal di sungai Kerit. Di sana ia bisa minum dari air sungai itu. Makanannya diperoleh dari burung gagak yang diperintahkan Tuhan untuk mengantarkan makanan untuknya di setiap pagi dan petang hari. Makanan yang dibawa burung gagak itu yaitu roti dan daging. Ia tinggal di sana untuk sekian lama hingga sungai itu kering. Setelah sungai Kerit kering, Tuhan berfirman kepada Elia, "Pergilah ke Sarfat dan tinggal engkau di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Elia pun segera pergi ke Sarfat. Ketika ia sampai di pintu gerbang kota itu, ia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia berseru kepadanya, Wahai ibu, tolong berilah bagiku sedikit air dalam kendi untuk aku minum. Tolong berikanlah juga kepadaku sepotong roti. Kemudian kata perempuan itu kepadanya, "Demi Tuhan, saya tidak punya minuman dan roti sedikit pun. Saya hanya punya segenggam tepung dan tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Rencananya, saya akan mengelolanya setelah saya pulang dari mengumpulkan kayu bakar ini untuk saya makan bersama anakku. Setelah itu, mungkin kami akan mati karena tidak ada makanan lagi untuk kami." Janganlah takut, pulanglah buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, dan kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan lagi ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ia mengambil segenggam tepung yang masih ada dalam tempayan dan minyak yang tinggal sedikit yang ada dalam buli-buli. Ia pun mengolah roti. Ia terlebih dahulu membuat potongan roti bundar bagi Elia. Ia menyerahkan roti itu kepada Elia, dan setelah itu barulah ia membuat roti untuk ia makan dengan anaknya. Ia mengolah roti berkali-kali dan benar bahwa tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Perempuan itu, anaknya, dan Elia pun akhirnya mendapat makanan untuk beberapa waktu lamanya. Tidak lama setelah itu, anak dari perempuan itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkan engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Tetapi Elia berkata kepadanya,
berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan mebaringkannya di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas perempuan ini, yang telah menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permohonan Elia itu, dan nyawa anak itu kembali ke tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, Ini anakmu sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepadanya, Sekarang aku tahu bahwa Engkau Abdi Allah, dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar. Halo adik-adik sekalian, semuanya sudah dengarkan tentang kisah Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Nah, ternyata Tuhan itu sayang sama kita, asalkan kita selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita pakai, kita tinggal di mana, kita makan apa. Yang penting kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Semoga kita dapat belajar dari kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat. Tetap menjadi anak-anak yang manis dan selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Dah.